Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin smartphone Vivo yang beda banget dari biasa-biasanya. Iya, ini smartphone Vivo yang powerful jatuhnya teman-teman. Jadi buat kalian yang mengutamakan performanya, ini bisa jadi pilihannya. Tapi kira-kira gimana untuk fitur-fitur lainnya? Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang nanya bagusan mana nih seri V ataupun seri T ini? Sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya kayak beda peruntukannya gitu loh teman-teman. Kalau seri V kan memang kayak mid range dari Vivo yang terkenal dengan inovasi dan juga fitur-fitur unik lainnya tentang si kameranya gitu ya. Tapi kalau si seri T ini itu kayak lebih ke performanya gitu loh teman-teman, lebih powerful lah jatuhnya dengan budget 4,5 jutaan. Dengan budget segitu kita tuh bisa ngerasain CPU Snapdragon 778G 5G. Ini tuh prosesor ataupun otak yang emang so powerful ya buat di kelasnya. By the way, sebagai gambaran aja, smartphone yang pernah kita bahas juga yang pakai 778G itu kayak Galaxy A73 ataupun A52s. Itu sama-sama yang menggunakan CPU Snapdragon 778G. Ayo, udah nonton belum videonya? Kalau belum, cus aja klik linknya di sana. Apa di situ ya? Pokoknya klik aja lah link di atas itu. Buat teman-teman yang mungkin berbatokan sama Tutus, konten dari iklan itu mencapai 500 ribuan. Dengan begini dipakai untuk kebutuhan ngegame, gue tuh ngerasanya kayak nyaman gitu ya. Termasuknya yang nyenengin lah buat performanya. Sebagai gambaran, bisa dipakai untuk kebutuhan main PUBG, dapat settingan smooth extreme, atau bisa juga di XDR Ultra nih. Mantep ya. Dan so far saat pemakaian sih gue ngerasanya tetap nyaman ya teman-teman, aman juga untuk bagian suhunya, mungkin berkat juga adanya flagship liquid coolingnya yang ngejaga suhunya ini tetap aman nih. Dan katanya itu bisa mengurangi temperatur CPU sampai 12 derajat Celcius gitu. Peran RAM besar 8GB plus 4GB extended RAM-nya juga buat Nia itu lebih nyaman ya untuk kebutuhan multitasking, kayak kebutuhan harian mainstream, main sosial media lah, browsing, nonton, belanja online, ya wes aman. Udah bisa dilahapnya dengan baik lah. Dan uniknya, walaupun si Vivo T1 Pro ini terasanya powerful, gahar gitu ya, tapi ternyata punya desain yang so elegan gitu, kayak cute dan nyaman banget dengan genggaman. Yes, kayak udah jadi ciri khas Vivo lah ya, yang ngasih bodinya itu terasanya slim, ringan, dan finishing 3D di bagian sudut kanan dan sudut kirinya ini ngebuat HP ini tetap terasanya seksi gitu. Ya, desainnya tetap terasa elegan ya, dengan perpaduan warna yang asik nih jatuhnya. Dan finishing ini tuh matte, jadi kerasa tetap maksimal aja gitu untuk bagian build quality-nya. Paling model kameranya aja sih yang ngerasanya tuh kayak cukup mendominasi gitu gak sih teman-teman, dan terasa cukup ngeganjel pada saat posisinya tuh kayak landscape kayak gini. Overall gue suka ya sama build quality-nya, khas dari Vivo lah yang selalu serius gitu untuk bagian desain dan juga build quality-nya. Gue pikir dengan spek yang gahar, dengan harga yang terjangkau, nantinya tuh bakal dikorbanin gitu bagian desain, ternyata enggak, tetap bagus. Ini mantap lah. Dan ngomong-ngomong soal ngorbanin, untungnya di kotak pembeliannya itu lengkap ya, nggak ada yang dikorbanin, Bo. Tetap ya dikasih earphone, soft case, ada dongle juga, dan chargeran dengan output itu 66 watt coba. Menang banyak nggak tuh? Dan ngomong soal pengecasan, ini gue nggak ngerti lagi ya Vivo ngasih 66 watt. Padahal setahu gue seri X pun itu nggak segede itu untuk bagian pengecasannya ya, Bo. Ya bagus lah, jatuhnya tuh ada perlawanan gitu menghadapi tetangga sebelah. Walau tetangga tuh udah nyampe 80 watt bahkan 150 watt. Tapi paling nggak oke lah ya dikasih 66 watt. Yang juga menarik itu ada pada bagian layarnya ya. Vivo T1 Pro itu udah pakai panel AMOLED dengan refresh rate di 90Hz. Pengalaman nonton dan juga scrolling itu jauh lebih asik ya tentunya nih. Paling model poninya nih yang kayaknya tuh terasa kurang kekinian untuk di zaman now. So far gue tuh cukup puas ya dengan layar selega 6,4 inch ini, terasanya kayak pas aja gitu dengan genggaman. Tapi entah deh ya buat para lelaki yang biasa ngeber game, terasanya nyaman gak sih dengan layar 6,4 inch atau butuh layar yang lebih lega? Boleh banget tuh saja di kolom komentar. Nah, dari obrolan gue tadi, so far smartphone ini bisa jadi smartphone yang kece ya buat di harga 4,5 jutaan. Tapi kira-kira gimana nih bagian kameranya? Ini desain kameranya udah ala-ala knalpot mobil racing gitu, yang kayak turbo gitu loh teman-teman. Bener-bener kayak mencolok banget ya untuk bagian desain kamera ini. Tapi ya emang kalau kita perhatiin Doi itu nggak perlu gitu diulu-ulukan untuk bagian kameranya. Tapi ya bisa dibilang Doi itu punya 3 kamera inti yang udah cukup banget. Mau resolusi besar bisa, ultrawide pun bisa nih. Dan untuk bagian kamera depan itu dikasih 16 megapiksel.
Buat mode kamera di bawahnya tuh ternyata cukup beragam ya. Gue tuh awalnya seuzon gitu, ini kameranya bakal asal ada aja deh kayaknya. Tapi ternyata termasuknya yang lumayan lengkap. Kita tuh tetap bisa lah nikmatin fitur-fitur khas Vivo gitu teman-teman. Tinggal kreativitas kita aja buat maksimalin fitur yang dikasih. Buat hasil selfie-nya tetap ya rasanya nyenengin, tapi emang gue tuh ngerasanya nggak setajem seri V ya teman-teman buat kualitasnya. Buat hasil kamera belakang ini gue ngerasa kayak butuh update software deh. Kayak beberapa foto tuh rasanya cukup cenderung warm gitu ya untuk hasil warna yang dihasilin, tapi nggak jarang juga ngasilin foto dengan saturasi yang lebih strong nih. Oke, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya Vivo T1 Pro 5G. Ini settingan kamera belakangnya bisa di 4K dan sebenarnya kita juga bisa aktifin fitur Ultra Steady. Iya, Ultra Steady, Ultra Stable ya. Ketuker sama merek sebelah. Jadi bakal kayak gimana? Coba kita pindahin ke fitur yang lebih stabilnya ya. Oke, kalau ini contoh untuk rekaman bila menggunakan yang fitur steady-nya. Jadi so far sih gue ngeliatnya di layar ya aman tentram ya, tidak ada goncangan sedikit pun. Dan kayaknya sih kalau gue perhatiin dia tuh ngeloknya di 1080 60 fps gitu teman-teman. Tuh, kalau kita ke atas ke sini emang pada saat berpindah angle-nya cukup, nah gitu ya, cukup frame-nya itu kayak kurang smooth gitu. Tapi emang kayak semua Android seperti itu sih, kecuali lo pakainya iPhone ya. Nah tuh stabil ya. Oke, sekarang bakal kita rubah ke kamera depannya. Oke, contoh untuk rekaman kamera depannya Vivo T1 Pro 5G. Jadi ini perekaman kamera depan sendiri maksimal di 1080 pixel. Ini tuh gue aktifin yang benar-benar kayak normalnya 1080 dan tanpa menggunakan steady face. Jadi memang cangkupannya bakal seperti ini. Nih, kalau berubah ke steady face dia tuh bakal lebih close up gitu nih. Kita lihat ya. Yes, sekarang itu udah posisinya gue aktifin steady face-nya. Jadi harusnya rekam videonya bakal lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Tapi memang konsekuensinya adalah lebih close up gitu loh untuk ruang lingkupnya gitu. Teman-teman bisa lihat ya tuh kayak gini ruang lingkupnya. Nah, sudah mulai silau. Kita benda tempat aja. Jadi tadi untuk hasil videonya menurut kayak gimana? Boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, ternyata ada juga fitur dual view kameranya. Jadi kita bisa aktifin kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus. Teman-teman bisa lihat ya untuk hasil videonya kayak gini nih. Ini instan banget, misalkan kalian mau langsung upload di sosial media gitu ya. Cuman memang kayaknya kurang stabil ya, agak shaky gitu tuh bagian kamera belakangnya. Oke, kita dia Vivo T1 Pro 5G. Udah kejawab ya, udah ketebak ya kalau misalkan smartphone itu benar-benar kayak buat teman-teman yang mengutamakan kecepatan gitu ya, kecepatan untuk bagian performanya lah, kecepatan untuk pengecasannya lah. Dan gue ngerasa tuh Doi tetap punya fitur-fitur inti kayak udah ada dual on 5G, ada NFC juga, fitur ala-ala gaming pun juga ada nih teman-teman. Gak lupa layarnya AMOLED meski menggunakan poni yang belum kekinian. Dan tentunya untuk bagian desain dan build quality-nya ini gue suka. Kenapa? Karena tetap terasa seksi gitu. Cakep lah untuk bagian build quality-nya. Harapan gue sih semoga Vivo seri T ini tuh tetap umurnya panjang gitu ya. Gak kayak Z1 yang mungkin beberapa orang tuh kayak suka banget tiba-tiba hilang entah kemana itu serinya. Semoga Vivo seri T ini bakal ada kelanjutannya. Nah, menurut teman-teman sendiri kayak gimana HP ini? Boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe jika channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.